Alhamdulillah kabar bahagia didengungkan sang legenda. Shin Tae-yong beri pesan mengejutkan jelang laga Timnas Indonesia U23 versus Myanmar. Kejar masa depan, lupakan masa lalu. Shin Tae-yong menekankan bahwa fokus pada peluang yang ada dan tampil maksimal tanpa dibebani kekalahan sebelumnya adalah hal yang mutlak. Simak penuturan lengkapnya STY yang bikin kita berkaca-kaca mendengarnya. Wah wah wah, bikin bangga. Rizky Ridho beri pesan penuh semangat jelang laga Timnas Indonesia U23 versus Myanmar. Tidak ada yang tidak mungkin. Harapan itu pasti ada jika kita mewujudkannya. Semua tergantung pada kerja keras, strategi, dan keyakinan kita di lapangan. Simak penuturan heroik Ridho yang buat kita menjadi menyala lagi untuk mendukung Garuda Muda. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah kabar bahagia didengungkan sang legenda. Shin Tae-yong beri pesan mengejutkan jelang laga Timnas Indonesia U23 versus Myanmar. Kejar masa depan, lupakan masa lalu. Shin Tae-yong menekankan bahwa fokus pada peluang yang ada dan tampil maksimal tanpa dibebani kekalahan sebelumnya adalah hal yang mutlak. Simak penuturan lengkapnya STY yang bikin kita berkaca-kaca mendengarnya. Kabar mengejutkan datang dari mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang baru-baru ini menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Dalam pernyataan terbaru menjelang pertandingan krusial Timnas Indonesia U23 melawan Myanmar pada Jumat malam, Shin Tae-yong memberikan komentar yang tidak hanya membangkitkan semangat, tetapi juga menyiratkan strategi mental yang sangat penting bagi para Garuda Muda. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sebelumnya memimpin timnas senior Indonesia dengan sejumlah prestasi, menekankan agar para pemain tidak terlalu larut dalam kegagalan masa lalu. Kalian jangan pedulikan masa lalu kekalahan dengan Filipina. Kejar masa depan, kalahkan Myanmar dengan banyak gol. Hanya itu kunci terbaik agar lolos ke babak selanjutnya, ujar Shin Tae-yong dengan tegas. Pernyataan ini bukan sekadar kata-kata motivasi biasa. Dalam sepak bola modern, kondisi mental pemain seringkali menjadi penentu kemenangan, bahkan terkadang lebih penting daripada strategi yang diterapkan di lapangan. Shin Tae-yong menekankan bahwa fokus pada peluang yang ada dan tampil maksimal tanpa dibebani kekalahan sebelumnya adalah hal yang mutlak. Menurutnya, dengan mental yang positif, setiap pemain memiliki kesempatan untuk menghadirkan keajaiban di lapangan. Selain memberikan motivasi kepada pemain, Shin Tae-yong juga menyampaikan pesan penting kepada pelatih Timnas U23 saat ini, Indra Syafri. Mantan pelatih Timnas senior ini menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil keputusan di saat-saat krusial. Untuk pelatih Indra Syafri, saya harap buat keputusan tepat, jangan pedulikan hal-hal yang mengganggu. Dengarkan keluhan pemain dan bikin perubahan yang signifikan, tambahnya. Pesan ini mengandung arti bahwa fleksibilitas dalam kepelatihan sangat penting. Mendengarkan masukan pemain, memahami kebutuhan mereka, dan melakukan perubahan yang tepat bisa menjadi kunci keberhasilan tim. Dengan langkah-langkah yang strategis, diharapkan Indonesia U23 mampu menampilkan performa terbaik dan mencetak gol sebanyak mungkin sekaligus membuka peluang lolos ke babak berikutnya. Pertandingan melawan Myanmar menjadi momen krusial bagi Garuda Muda. Shin Tae-yong menegaskan bahwa keajaiban bisa terjadi jika para pemain bermain dengan serius dan fokus penuh. Pernyataan ini pun memicu optimisme publik, sekaligus menegaskan bahwa kekalahan sebelumnya bukanlah akhir, melainkan pelajaran penting yang harus dijadikan motivasi untuk meraih hasil lebih baik. Dalam sepak bola, setiap keputusan pelatih berpengaruh besar pada performa tim. Pesan Shin Tae-yong kepada Indra Syafri juga mengingatkan bahwa kepemimpinan yang tepat sangat menentukan.
Formasi yang tepat, strategi menyerang yang efektif, serta kepekaan terhadap kondisi pemain di lapangan dapat membuat perbedaan besar antara kemenangan dan kekalahan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih, apalagi menghadapi laga yang penuh tekanan seperti melawan Myanmar. Komentar Shin Tae-yong juga memberikan inspirasi bagi generasi muda pencinta sepak bola di Indonesia. Kegagalan bukan untuk dijadikan beban, melainkan batu loncatan menuju keberhasilan. Dengan fokus pada masa depan dan keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri, pemain memiliki peluang untuk menciptakan keajaiban nyata di lapangan. Ini menjadi pelajaran penting bagi semua pemain muda bahwa mental juara adalah kunci untuk menghadapi tekanan dan tantangan. Selain itu, publik pun mulai berspekulasi mengenai taktik yang akan digunakan timnas U23. Apakah mereka akan bermain menyerang dengan penuh agresivitas atau fokus pada kontrol bola dan memanfaatkan peluang secara maksimal? Dengan motivasi dari Shin Tae-yong, tekanan yang dirasakan pemain akibat kekalahan sebelumnya diharapkan bisa berubah menjadi energi positif. Semua mata kini tertuju pada Jumat malam, ketika Garuda Muda akan membuktikan kualitas dan determinasi mereka. Komentar Shin Tae-yong ini juga menjadi sinyal bahwa setiap pemain harus memiliki disiplin tinggi, semangat juang yang tak tergoyahkan, dan fokus pada strategi yang telah ditetapkan pelatih. Keberanian untuk mencoba hal baru di lapangan, seperti menembus pertahanan lawan dengan kombinasi cepat, juga menjadi aspek penting yang dapat menentukan hasil pertandingan. Dengan motivasi tinggi dari mantan pelatih, timnas U23 diharapkan tidak hanya bermain untuk meraih kemenangan, tetapi juga menampilkan permainan yang kreatif, solid, dan agresif. Laga melawan Myanmar bukan sekadar pertandingan, melainkan ujian mental dan strategi bagi Garuda Muda. Setiap tendangan operan dan peluang menjadi saksi dari motivasi tinggi yang ditanamkan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menutup pesannya dengan pernyataan yang penuh harapan. Keajaiban itu ada jika kalian serius dengan pertandingan ini. Ungkapan ini menjadi dorongan tambahan bagi pemain untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya demi kemenangan, tetapi juga untuk membangun karakter dan mental juara. Pesan ini juga menekankan bahwa keberhasilan tim bukan hanya soal taktik atau latihan fisik, tetapi juga soal kepercayaan diri dan fokus mental yang tinggi. Jumat malam nanti akan menjadi momen penentuan bagi Garuda Muda. Semua publik sepak bola Indonesia menanti apakah pesan Shin Tae-yong akan berubah menjadi keajaiban di lapangan. Dengan semangat dan fokus tinggi, peluang timnas U23 untuk meraih kemenangan besar dan lolos ke babak berikutnya sangat terbuka. Shin Tae-yong melalui pesan ini juga mengingatkan bahwa sepak bola Indonesia memiliki generasi muda berbakat yang siap membawa nama bangsa ke level lebih tinggi. Jika disiplin, semangat juang, dan fokus mental dijalankan dengan baik, kemenangan besar melawan Myanmar bukanlah hal yang mustahil. Semua pihak berharap Garuda Muda mampu membuktikan bahwa masa lalu hanya pelajaran, bukan penghalang, dan masa depan selalu menunggu untuk ditaklukkan. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Wah wah wah, bikin bangga. Rizky Ridho beri pesan penuh semangat jelang laga Timnas Indonesia U23 versus Myanmar. Tidak ada yang tidak mungkin. Harapan itu pasti ada jika kita mewujudkannya. Semua tergantung pada kerja keras, strategi, dan keyakinan kita di lapangan. Simak penuturan heroik Ridho yang buat kita menjadi menyala lagi untuk mendukung Garuda Muda. Momen menjelang pertandingan krusial Timnas Indonesia U23 melawan Myanmar pada SEA Games 2025 semakin memanas. Tidak hanya pelatih dan media yang menyoroti laga ini, namun para pemain pun mulai memberikan pernyataan penuh motivasi untuk membangkitkan semangat publik dan rekan-rekan satu tim. Salah satu yang mencuri perhatian adalah bek andalan Garuda Muda, Rizky Ridho,
yang memberikan pesan membanggakan jelang pertandingan penting tersebut. Rizky Ridho yang dikenal sebagai sosok pemain muda berbakat dan disiplin mengungkapkan rasa bangganya terhadap perjalanan timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Menurutnya, dukungan penuh dari masyarakat dan keyakinan para pemain menjadi faktor utama dalam membangun mental juara. Mari kita dukung Garuda Muda jelang lawan Myanmar. Kita harus yakin tidak ada yang tidak mungkin, ujar Rizky Ridho dengan semangat tinggi. Pernyataan ini bukan sekadar ajakan biasa. Rizky Ridho menekankan bahwa sejarah panjang sepak bola Indonesia telah membuktikan bahwa keajaiban bisa terjadi jika semua pihak percaya dan bekerja keras. Ia menyinggung momen dramatis ketika timnas Indonesia U23 menghadapi Korea Selatan di Piala Asia beberapa tahun lalu. Saat itu Garuda Muda mampu tampil luar biasa dan mengalahkan lawan yang sangat tangguh dengan semangat pantang menyerah. Menurut Rizky, pengalaman itu menjadi bukti bahwa kemenangan besar selalu mungkin diraih jika ada tekad dan keyakinan. Tidak hanya itu, Rizky Ridho juga menyoroti capaian timnas senior Indonesia yang berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor mencolok 2-0. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim kuat asal Asia jika persiapan matang dan semangat juang tidak pernah surut. Harapan itu pasti ada jika kita mewujudkannya. Semua tergantung pada kerja keras, strategi, dan keyakinan kita di lapangan, lanjut Rizky. Jelang laga melawan Myanmar, Rizky Ridho berharap dukungan dari masyarakat Indonesia dapat menjadi energi tambahan bagi timnas U23. Ia menekankan pentingnya kepercayaan diri, koordinasi tim, dan semangat juang yang tinggi untuk meraih kemenangan. Ayo menang dan bawa medali emas pulang ke Indonesia di ajang SEA Games 2025 ini. Kita harus bermain maksimal, fokus, dan percaya bahwa kemenangan ada di tangan kita, tegas Rizky. Pesan Rizky Ridho ini tidak hanya ditujukan untuk para pemain, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh supporter untuk tetap optimis dan mendukung timnas tanpa ragu. Ia menekankan bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan kualitas dan kerja keras para pemain. Sekaligus menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia memiliki talenta muda yang mampu bersaing di level regional dan internasional. Sejarah memang sering menjadi motivasi. Rizky Ridho menyebutkan kembali momen-momen penting yang telah membangkitkan kebanggaan nasional seperti kemenangan dramatis atas Korea Selatan dan Arab Saudi. Menurutnya, pengalaman-pengalaman tersebut harus menjadi inspirasi bagi Garuda Muda agar tidak takut menghadapi lawan manapun, termasuk Myanmar. Setiap gol, setiap operan, dan setiap pertahanan yang solid di lapangan menjadi bagian dari perjalanan menuju medali emas SEA Games 2025. Tidak kalah penting, Rizky juga menekankan kerjasama tim. Ia percaya bahwa soliditas di lapangan, komunikasi yang baik, dan disiplin tinggi akan menentukan hasil pertandingan. Kemenangan bukan hanya soal individu yang bersinar, tetapi tentang bagaimana semua pemain bergerak sebagai satu kesatuan, mendukung satu sama lain, dan memanfaatkan setiap peluang sebaik mungkin. Selain motivasi mental, Rizky Ridho juga menyinggung soal persiapan fisik dan taktik. Menurutnya, semua pemain telah berlatih keras dan memahami strategi yang akan diterapkan. Namun, semangat juang dan mental pantang menyerah menjadi faktor penentu utama di lapangan. Kita sudah persiapkan semuanya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita percaya pada diri sendiri dan tim. Kalau semangat juang tinggi, kemenangan pasti bisa diraih, ujarnya. Pesan Rizky Ridho juga menjadi sinyal positif bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Ia menekankan bahwa generasi muda Garuda Muda bukan sekadar tim yang bermain untuk menang, tetapi tim yang siap membawa kebanggaan bagi bangsa. Setiap dukungan, setiap doa, dan setiap semangat dari supporter akan menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk tampil maksimal. Menjelang laga melawan Myanmar, publik pun mulai berspekulasi tentang potensi kemenangan besar yang bisa diraih Garuda Muda.
Dengan motivasi tinggi dari Rizky Ridho, pengalaman sejarah timnas Indonesia, serta persiapan matang dari pelatih dan pemain, harapan untuk membawa pulang medali emas SEA Games 2025 terasa semakin nyata. Rizky Ridho menutup pesannya dengan pernyataan yang syarat optimisme. Baginya, tidak ada yang mustahil di dunia sepak bola. Kemenangan besar, gol dramatis, dan momen-momen heroik selalu bisa terjadi jika ada kerja keras, strategi yang tepat, dan keyakinan penuh dari setiap pemain. Pesan ini sekaligus menjadi ajakan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu dalam mendukung Garuda Muda, agar mereka mampu menorehkan sejarah baru di ajang SEA Games 2025. Dengan semangat tinggi dari para pemain, motivasi kuat dari tokoh sepak bola seperti Rizky Ridho, serta dukungan tanpa henti dari publik, laga melawan Myanmar bukan hanya sekadar pertandingan. Ini adalah kesempatan emas bagi timnas Indonesia U23 untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di tingkat regional dan membawa kebanggaan bagi bangsa. Jumat malam nanti akan menjadi saksi perjuangan Garuda Muda. Semua mata tertuju pada mereka dan semua harapan tertumpu pada kemampuan tim untuk mengubah semangat dan motivasi menjadi kemenangan. Dengan keyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin, Rizky Ridho dan seluruh pemain siap berjuang sekuat tenaga demi medali emas dan sejarah baru sepak bola Indonesia di SEA Games 2025. Ratu Tisa kejutkan publik, ungkap fakta di balik FIFA Series di Indonesia, isyarat besar tapi tetap bungkam soal pelatih baru timnas. Kata Ratu Tisa, antusiasme dunia terhadap gelaran tersebut sangat besar, bahkan seperti perhelatan Piala Dunia ramainya. Untuk perihal pelatih timnas senior, jika disuruh memilih pastinya saya ingin Sintayong kembali dan itu sudah saya usahakan. Tapi kembali lagi putusan terbaik ada di tangan ex-co PSSI dan ketum PSSI. Publik sepak bola Indonesia kembali dihebohkan oleh pernyataan mengejutkan namun membanggakan dari Ratu Tisa, sosok penting yang selama ini dikenal sebagai figur profesional dan berpengaruh dalam persepak bolaan nasional maupun internasional. Dalam sebuah kesempatan resmi, Tisa akhirnya buka suara mengenai isu yang selama ini banyak dibicarakan, FIFA Series yang direncanakan berlangsung di Indonesia. Dengan nada optimis, Ratu Tisa menyampaikan bahwa antusiasme dunia terhadap gelaran tersebut sangat besar. Banyak negara ingin ikut berpartisipasi dalam FIFA Series di Indonesia. Minatnya luar biasa, bahkan melebihi ekspektasi kami, ujar Tisa. Menurutnya, FIFA saat ini masih menyempurnakan aturan, format, serta jumlah peserta yang akan ambil bagian dalam turnamen tersebut. Tisa menekankan bahwa ajang ini berpotensi menjadi salah satu perhelatan internasional paling meriah yang pernah diselenggarakan di Indonesia. FIFA masih menggodok regulasi resminya. Namun satu hal yang bisa saya pastikan, ini akan menjadi event fantastik yang tidak kalah meriah dengan perhelatan besar seperti Piala Dunia. Indonesia harus siap menyambut panggung internasional yang lebih besar, katanya dengan penuh keyakinan. Pernyataan itu sontak membuat publik bangga sekaligus penasaran. Bagaimana tidak? Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan basis supporter besar, namun jarang sekali menjadi tuan rumah acara resmi berskala internasional di bawah payung FIFA. Kehadiran FIFA Series bukan hanya membawa atmosfer turnamen global, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitasnya dalam menampung event dengan standar tinggi. Selain itu, antusiasme banyak negara untuk datang ke Indonesia menegaskan bahwa sepak bola Indonesia kini semakin diperhitungkan. Momen ini dipandang sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan eksposur pemain muda, memperkuat reputasi federasi, serta membuktikan bahwa Indonesia mampu memainkan peran besar di panggung sepak bola dunia. Namun, di balik kabar menggembirakan itu, ada pula satu isu yang tak kalah ramai dibicarakan publik, siapa sosok pelatih baru timnas Indonesia setelah masa depan kursi kepelatihan kembali menjadi tanda tanya.
Saat ditanya mengenai hal tersebut, Ratu Tisa secara tegas menolak memberikan bocoran. Ia menyebut bahwa bukan kapasitasnya untuk mengumumkan. Untuk perihal pelatih Timnas Indonesia terbaru, saya tidak bisa mengonfirmasi apapun. Itu adalah hak Ketua Umum PSSI yang bisa menyampaikan hasilnya secara resmi. Saya tidak ingin mendahului wewenang beliau, ujar Tisa diplomatis. Meski demikian, sebuah komentar personal dari Tisa justru sukses mencuri perhatian publik. Tidak seperti biasanya, ia menyampaikan harapannya secara terbuka. Jika Anda bertanya secara pribadi, saya tentu masih berharap Shin Tae-yong kembali melatih anak-anak timnas. Menurut saya, STY itu ada di hati para pemain. Ia meninggalkan pengaruh yang kuat bukan hanya sebagai pelatih, tetapi juga sebagai pembentuk mental dan karakter tim, katanya. Ucapan itu langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pendukung sepak bola Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa pernyataan Tisa bukan sekadar opini pribadi, tetapi bisa menjadi gambaran suasana internal PSSI yang masih mempertimbangkan opsi mempertahankan Shin Tae-yong. Mengingat kontribusi besar pelatih asal Korea Selatan itu terhadap perkembangan timnas dalam beberapa tahun terakhir, dukungan moral dari figur seperti Tisa tentu memantik spekulasi baru. Selain itu, hubungan kedekatan emosional antara STY dan para pemain memang tidak dapat dipungkiri. Banyak pemain muda yang berkembang pesat di bawah polesan tangan dinginnya. Beberapa di antaranya bahkan mengaku bahwa STY bukan hanya pelatih, tetapi mentor yang memberi kepercayaan lebih dan mendorong mereka untuk menembus batas kemampuan sendiri. Pernyataan Ratu Tisa pun memberikan warna baru di tengah ramainya perbincangan mengenai masa depan tim nasional. Di satu sisi, publik dibuat bangga dengan kabar bahwa banyak negara tertarik mengikuti FIFA Series di Indonesia. Di sisi lain, mereka dibuat semakin penasaran terkait siapa pelatih yang akan memimpin Garuda dalam proyek jangka panjang berikutnya. Apapun keputusannya nanti, sepak bola Indonesia tampaknya sedang memasuki era yang penuh dinamika positif. Dengan peluang menjadi tuan rumah gelaran internasional besar dan kehadiran pelatih berkualitas yang siap memimpin generasi emas baru, masa depan timnas Indonesia terlihat semakin cerah. Satu hal yang pasti, pernyataan Ratu Tisa hari ini bukan hanya menepis rumor, tetapi juga membuka pintu optimisme baru bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Indonesia tampaknya tidak hanya bersiap menjadi tuan rumah, tetapi juga bersiap menjadi kekuatan yang semakin diperhitungkan di mata dunia. Video ini hanya ilustrasi harapan kami timnas Indonesia bisa jadi lebih baik dengan pelatih baru. Bintang calon kapten Arsenal harus mundur, Mikel Arteta sudah siapkan bek sayap kuda liar. 7 hari terakhir menjadi momen gemilang bagi penggemar Arsenal. The Gunners mendominasi Tottenham Hotspur di derby London Utara, memperlebar jarak di puncak klasemen Liga Inggris, lalu bangkit untuk mengalahkan Bayern Munich di Liga Champions, setidaknya di babak kedua. Namun tantangan berikutnya datang akhir pekan ini, bertandang ke markas Chelsea yang berada di posisi kedua. Mikel Arteta diprediksi harus melakukan perubahan drastis pada susunan pemain, termasuk kemungkinan menurunkan bek sayap yang disebut sebagai kuda liar untuk memastikan 3 poin tetap berada di tangan Arsenal. Pertemuan nanti menjadi kompetitif ke-212 antara Arsenal dan Chelsea. Sejak pertemuan pertama pada November 1907 yang dimenangkan Chelsea 2-1, Arsenal justru lebih sering beruntung dengan 85 kemenangan, 60 imbang, dan 66 kekalahan. Sejak Arteta mengambil alih pada Desember 2019, rekor Arsenal melawan Chelsea pun makin sensasional. Menurut Anda, siapa yang seharusnya menjadi starter di laga ini? Apakah Arteta akan benar-benar menurunkan strategi kuda liar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kapan Enzo Maresca akan diakui fans Chelsea? Prestasi besar, tapi sepi sorakan. Enzo Maresca membuat awal yang luar biasa di Chelsea, membawa klub menjuarai trofi Eropa,
Piala Dunia antar klub 2025 dan finish di zona Liga Champions hanya dalam musim pertamanya. Musim ini, Chelsea berada di peringkat kedua Liga Inggris, bersiap menghadapi Arsenal setelah kemenangan spektakuler atas Barcelona di Liga Champions. Namun, pengakuan penuh dari fans tampaknya masih tertunda. Banyak supporter yang belum yakin dengan sosok Maresca, meski ia dikenal juru taktik ulung yang mampu menyiapkan tim untuk pertandingan krusial. Legenda Chelsea, Gianfranco Zola, pun membela pelatih asal Italia ini, menekankan kemampuan Maresca menjaga keseimbangan tim sekaligus memenangkan pertandingan. Faktor kurangnya apresiasi mungkin karena Maresca datang dari Leicester City, bukan klub besar, dan sifatnya yang kurang hangat dalam berinteraksi dengan publik. Fans Chelsea terbiasa dengan sosok pelatih era Abramovich seperti Mourinho, Conte, atau Ancelotti yang memiliki hubungan emosional lebih dekat dengan penggemar. Menurut Anda, apakah Maresca sudah layak diakui fans Chelsea? Atau apa yang masih kurang untuk membuat supporter benar-benar mendukungnya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kesalahan besar Liverpool seharusnya tak jual Luis Diaz ke Bayern Munich. Liverpool tengah menghadapi musim penuh tantangan dan mantan pemain Inggris, Sean Wright-Phillips, menilai salah satu penyebab utamanya adalah keputusan menjual Luis Diaz ke Bayern Munich. Diaz pindah musim panas lalu seharga 65,5 juta, sementara Liverpool memilih mendatangkan Hugo Ekitike dan Alexander Isak tanpa pengganti sepadan di posisi sayap. Wright-Phillips menegaskan melepas Diaz tanpa pemain sayap pengganti adalah kesalahan besar. Beberapa penggemar baru menyadari betapa pentingnya Diaz setelah melihat performanya di Bayern, ujarnya. Diaz sejauh ini telah mencetak 11 gol dan 5 assist dalam 18 pertandingan kompetitif, termasuk gol spektakuler dari sudut sempit saat Bayern imbang 2-2 lawan Union Berlin. Liverpool jelas merindukan larinya yang cepat dan fisik kuatnya, terlihat dalam kekalahan 3-1 dari Arsenal. Wright-Phillips menekankan, Anda kehilangan pemain sayap, gantilah dengan pemain sayap lain. Tidak melakukannya adalah kesalahan nyata. Menurut Anda, apakah Liverpool memang salah melepas Diaz atau keputusan klub masih bisa dimaklumi? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.